Ya, kembali lagi bersama saya dengan Mener dengan mata pelajaran atau bidang studi bahasa Indonesia. Saya menyapa kepada kalian semua. Salam sehat, kuat, dan tetap selalu berdoa supaya pandemi COVID-19 ini bisa berlalu. Supaya kita bisa belajar secara normal. Oke, ini akan melanjutkan lagi materi dengan topik tentang teks cerita sejarah atau novel sejarah, yang dimana dalam beberapa kali pertemuan kita masih dengan materi ini, tapi dengan berbagai kompetensi dasar yang lain. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang pemahaman, informasi, nilai-nilai, ciri kebahasaan. Jadi sudah 4 kompetensi dasar kita lalui, dan Mener yakin kalian mulai memahaminya. Betapa pentingnya kita memahami yang namanya teks cerita sejarah atau novel sejarah, karena itu merupakan hal yang memberikan pengetahuan bagi kita apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi, kemudian diceritakan dalam bentuk novel dengan imajinasi para pengarang, sehingga seolah-olah itu fakta dan memberikan nilai-nilai dorongan untuk kita yang membaca, sehingga kita termotivasi, sehingga kita bisa melihat apa yang dilakukan sebelumnya para tokoh-tokoh yang terlibat dalam sejarah, sehingga kita mengetahui bagaimana mereka berusaha, berjuang, dan memberikan salah satu kontribusi, yaitu kemerdekaan di Republik Indonesia, atau dapat menggoreskan bahwa mereka yang memiliki keberanian untuk mengubah sebuah bangsa. Oleh karena itu, Mener yakin kalian telah memahami tentang teks cerita sejarah, dan di akhir materi ini, dalam akhir kompetensi ini, kita akan melatih bagaimana kita menyusun atau menulis teks cerita sejarah itu. Ya. Mener memberikan view supaya adik-adik mulai mengingat apa-apa yang telah dipelajari di dalam teks cerita sejarah. Ya, Mener lewati saja. Yes. Disinilah kita akan belajar, yaitu penyusunan teks cerita sejarah. Mungkin adik-adik akan berpikir bagaimana cara menyusunnya.
bagaimana kita mulai memproses. Memang adik-adik punya kemampuan menulis. Nah, bagaimana kemampuan menulis itu dikembangkan? Saya rasa adik-adik mulai tertarik dengan dunia tulis-menulis. Memang dalam kompetensi atau dalam aspek kebahasaan, dari aspek kita mendengar, aspek kita berbicara, kemudian ada aspek kita mulai membaca dan mulai menulis. Memang dua aspek membaca dan menulis ini seringkali kita merasa agak ada kesukaran, atau kita merasa ada beban berat untuk mengembangkan kompetensi ini. Memang untuk aspek membaca, saya rasa kita masih kurang. Kita belum mengembangkan itu menjadi sebuah tradisi membaca. Kemudian dalam menulis juga. Dalam menulis ini memang orang merasa berat kalau belum terlatih atau belum melatih dirinya untuk menulis. Tetapi Menir mengajak di dalam materi ini, di akhir materi ini, di akhir kompetensi tentang teks cerita sejarah ini, adik-adik dapat mencoba walau hanya beberapa, dan itu bisa memberikan nilai hasil. Adik-adik bisa menyatakan saya bisa menulis. Oke, bagaimana kita melalui atau bagaimana kita melakukan penyusunan teks cerita sejarah? Ya. Banyak cerita sejarah yang belum dibukukan atau dalam bentuk teks. Ada pula cerita sejarah yang sudah dibukukan oleh pujangga pada zamannya, sastrawan maupun lembaga pemerintah. Untuk membuat cerita sejarah tidaklah sulit. Tadi Menir menjelaskan agak sedikit susah karena kalau kita belum terlatih. Tetapi ini sebuah optimisme buat kita bahwa tidak sulit. Anda dapat mencoba membuat cerita sejarah, baik cerita dari peristiwa sejarah, cerita sejarah itu sendiri, maupun cerita sejarah Anda pribadi. Jadi Anda boleh memulai dengan menulis sebuah teks cerita sejarah, apakah peristiwa sejarah itu saja, atau cerita sejarah itu sendiri, atau cerita sejarah Anda pribadi. Nah, ada pilihan-pilihan. Anda memulai mencoba dari mana? Nah, teks cerita dapat dibuat dengan langkah-langkah berikut ini. Mari kita konsentrasi. Langkah-langkah apa yang harus kita buat? Yang pertama, bertanya atau menggali informasi mengenai suatu peristiwa sejarah. Pencarian informasi ini berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti sejarah berupa fakta. Kemudian langkah kedua, mengumpulkan cerita-cerita mengenai sejarah tersebut. Seperti yang telah disebutkan di atas, cerita sejarah dapat mempunyai beberapa versi, terutama berkaitan dengan unsur-unsur cerita yang sifatnya fiktif. Anda dapat menggunakan media audio untuk merekam cerita-cerita sejarah tersebut. Ya, pertama kali kita belajar tentang cerita teks sejarah ini, Menir mulai memberikan stimulus kepada kalian
yaitu mencari cerita sejarah yang sudah dirangkum atau sudah dibuat pendek, kemudian kalian membaca dan merekamnya, kemudian diberikan instrumen sehingga nanti tugas tersebut kita akan dengar bersama, dan itu menyenangkan dan itu sangat tertarik. Jadi sekali lagi Miner mengingatkan bahwa ada tugas yang Miner berikan kepada kalian, yaitu mencari teks cerita sejarah yang sudah dirangkum atau sudah dibuat sedemikian rupa, 1 lembar atau 2 lembar, kemudian kalian membaca dan direkam dan dibubuhi instrumen supaya waktu kita mendengar sangat tertarik. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. Jadi kita akan menentukan cerita sejarah apa yang akan kita tulis. Kemudian dalam penentuan ini jangan melupakan bahwa cerita sejarah mengandung fakta. Sekali lagi, cerita sejarah itu mengandung fakta. Jadi ambillah cerita sejarah yang mengandung fakta paling banyak di dalamnya. Kemudian yang keempat, langkah berikutnya yang keempat adalah membuat urutan peristiwa dalam cerita sejarah. Nah, urutan ini membantu Anda memahami cerita sejarah yang terjadi. Yang kelima, menyusun kerangka cerita atau menyusun konsep dari cerita itu. Jadi kerangka cerita ini dapat menjadi jembatan untuk membuat cerita sejarah. Kerangka karangan akan sangat membantu dalam membuat cerita sejarah. Jadi yang langkah kelima ini kita buat sebuah draft, konsep, kerangkanya. Kita mulai menulis apa yang ada di gagasan kita, apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan informasi dari sejarah tersebut. Kita buat sebuah draft, kita buat sebuah konsep atau kerangka-kerangka. Kemudian langkah berikutnya yang keenam, membuat narasi cerita sejarah berdasarkan informasi dan urutan peristiwa yang telah dikumpul. Cerita sejarah dapat dinarasikan dengan gaya bahasa kita, atau anggaplah kita ini sebagai pengarang. Jadi gaya menulis adalah gaya kita sendiri. Kemudian pengembangan cerita sejarah tentu saja bukan pada unsur fakta, melainkan juga ada unsur-unsur fiktifnya. Jadi sekali lagi, memang cerita teks sejarah ini adalah perpaduan dari sebuah fakta dan perpaduan juga dari unsur fiktif atau unsur-unsur imajinasi yang kita akan kelola, sehingga itu menjadi sebuah daya tarik orang membaca dan orang menyukai membaca yang namanya novel sejarah. Sekali lagi, kita akan membuat atau menulis dengan menggunakan langkah-langkah ini. Yang dijelaskan dalam langkah-langkah ini adalah cerita sejarah ini adalah perpaduan informasi, fakta yang ada, kemudian dibubuhi dengan imajinasi fiktif, sehingga tidak murni menjadi sebuah cerita sejarah. Sebab materi ini adalah mengenai tentang novel sejarah. Karena berbicara novel adalah sebuah cerita yang diimajinasikan oleh para pengarang. Sehingga kita membaca itu memiliki sebuah hiburan, dan di dalamnya juga ada edukasi pendidikan buat kita. Bagaimana kita menyusun teks sejarah?
Iya, ada suara-suara motor. Menyusun teks sejarah, cerita sejarah, nah, bagaimana kerangkanya? Untuk dapat membuat suatu cerita sejarah, Anda harus membuat kerangka atau jelaskan tadi, katakan tadi konsep, buat konsep draftnya terlebih dahulu. Kerangka cerita yang Anda buat harus sesuai dengan struktur cerita sejarah. Jadi ada materi yang kita pelajari, ada struktur cerita sejarah. Saya yakin adik-adik akan melihat materi, membuka-buka lagi materi, dan akan menemukan ada struktur cerita sejarah. Jadi gunakan struktur seperti itu dalam membuat kerangka cerita. Anda dapat menggali informasi mengenai tokoh, latar, ataupun peristiwa sejarah dengan beberapa cara. Jadi kita bisa menggali informasi mengenai tokoh, jelas dalam sejarah itu ada tokoh, ada latar, ada peristiwa sejarah, nah, dengan beberapa cara seperti wawancara, membaca buku referensi sejarah, dan mencari data melalui internet. Nah, Anda tahu kalau melalui internet, saya yakin adik-adik sudah dekat dengan Mbak Google. Nah, Mbak Google ini orang paling cerdas di internet. Bisa tanya ke dia. Kemudian, berikut langkah-langkah membuat kerangka cerita sejarah. Ini kerangkanya. Pertama, tentukan peristiwa sejarah ataupun tokoh sejarah yang akan dibuat cerita sejarah. Jadi tentukan peristiwa dan tokohnya dulu. Kemudian mengumpulkan data peristiwa sejarah tersebut dengan cara mewawancarai, membaca buku referensi, dan dari sumber internet. Membaca buku referensi ini adalah buku-buku yang berbau sejarah. Jangan buku-buku yang berbau lain. Kemudian yang ketiga, membuat struktur cerita sejarah. Nah, dalam membuat struktur cerita sejarah, Anda dapat membuat ini strukturnya. Di dalam materi, adik-adik sudah tahu abstraknya, orientasinya, komplikasi, klimaks, dan terakhir coda. Nah, sesuai dengan data yang telah terkumpul. Kemudian memasukkan data sesuai dengan struktur cerita yang telah dibuat. Ini kerangkanya. Sekarang membuat cerita. Jadi tadi menyusun, sekarang buat. Susun, bikin draft-draftnya dulu, buat kerangka-kerangkanya. Sekarang buat cerita buat cerita sejarah. Jadi bukan buat cerita ya, tapi buat cerita sejarah. Nah, cerita sejarah merupakan cerita narasi. Jadi ini merupakan bentuk cerita narasi. Nah, dalam membuat cerita sejarah, Anda dapat mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan narasi yang imajinatif. Artinya, Anda dapat mengembangkan kerangka yang telah Anda buat dengan gaya bahasa kita sendiri atau Anda sendiri. Gunakanlah gaya bahasa kita sendiri. Anda dapat membuat dialog antar tokoh agar cerita menjadi lebih menarik. Jadi dalam cerita tersebut ada tokoh yang berdialog. Dengan dialog kita akan mengetahui cerita itu seperti apa. Jadi bukan melulu narasi saja atau kalimat-kalimat verbal, tetapi di situ ada juga kalimat-kalimat dialog sehingga hidup. Ada tokoh di sana.
Guys. Ya, kalau begitu aspek kebahasaan kita yaitu aspek menulis. Jadi keterampilan kita adalah keterampilan mengembangkan kompetensi dasar menulis. Jadi jangan cuma dengar, jangan cuma bicara, tapi mari kita gali kompetensi kita yaitu kompetensi dasar menulis cerita sejarah. Tugas Anda adalah buatlah cerita sejarah berdasarkan kerangka yang telah Anda buat. Gunakan bahasa yang menarik. Selain itu, gunakan dialog agar cerita enak dibaca. Jadi silakan kalian mencari sumber informasi tentang sejarah. Nah, dalamnya ada tokoh-tokoh. Kita bukan menyalin ya, bukan. Tapi dengan adanya referensi cerita-cerita sejarah, nah, kita mulai mengimajinasikan dalam bentuk cerita. Nah, kemudian memberikan gambaran cerita tersebut 3 lembar saja. Jadi 3 lembar Anda diketik di Microsoft Word. Jadi ini batasi 3 lembar. Nah, mungkin kalian menulis novel. Ini saja guru bahasa Indonesia bukan tidak bisa, tapi memerlukan waktu untuk menulis novel cerita sejarah atau cerita teks cerita sejarah. Jadi adik-adik sekali lagi coba ya, kita mencoba kemampuan menulis kita. Jadi buat semenarik mungkin. Nah, kalian akan kumpul kasih waktu 3 minggu. Ulangnya, memberikan kesempatan lagi 3 minggu Anda membuat cerita teks sejarah. Jadi apa saja yang Anda temui, memang kalian harus dibantu oleh internet supaya kalian lebih mendapatkan pengetahuan menulis seperti apa. Apakah itu formatnya seperti cerpen? Ya, kita mulai mencoba 3 lembar hasil apa yang kalian buat untuk membuat teks cerita sejarah. Dan ini merupakan kebanggaan kalian bisa menulis 3 lembar. Nah, ini akan memberikan nilai yang terbaik bagi mereka yang menyelesaikan dengan batas waktu 3 minggu. Udah tahu ya tugasnya ya? Kalau belum tahu bisa kita diskusi di WA kelas Bahasa Indonesia kelas 12 IPA. Jadi kalau tidak kalian pahami atau belum mengerti, tolong ditanyakan lewat WA kelas Bahasa Indonesia di kelas IPA 12. Kelas 12 IPA. Dan berakhirlah materi tentang teks cerita sejarah dengan berakhirnya kompetensi dasar bagaimana menyusun atau menulis teks cerita sejarah, maka akan kita lanjutkan dengan kompetensi lain, tapi bukan pada kesempatan ini. Nanti ada kesempatan yang lain, dan kita coba melihat bersama-sama rangkuman tentang
teks cerita sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadi sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif dan disajikan dengan daya imajinasi atau daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Rangkuman selanjutnya adalah struktur novel adalah tadi ada abstrak, ada orientasi, ada pengungkapan peristiwa, ada rising action, komplikasi, ada resolusi, dan terakhir kode. Novel sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang disajikan secara implisit maupun eksplisit. Sebagian dari nilai tersebut masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Jadi, di dalam novel sejarah itu ada mengupas nilai-nilai. Saya rasa dia tahu nilai-nilai apa saja yang ada di dalam isi novel sejarah. Rangkuman yang keempat, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah adalah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Ini jelas karena namanya sejarah, menggunakan kalimat-kalimat yang bermakna masa lampau. Kata yang menyatakan urutan waktu. Jadi ada kata-kata yang menyatakan urutan waktu, yaitu lewat konjungsi kronologis dan temporal. Kemudian ada kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Kemudian ada kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh, yaitu kata kerja mental. Nah, ada dialog. Kemudian ada dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung dan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Demikian pembahasan materi tentang teks cerita sejarah atau novel sejarah. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dan melatih diri untuk mencoba bagaimana menulis cerita sejarah. Terima kasih, sampai ketemu pada kompetensi dasar selanjutnya. Salam sehat, tetap kuat, dan berdoa. Amin.